Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, menikmati setiap kasih karunia Tuhan. Mari bersama kita mau belajar firman Tuhan, firman kehidupan yang akan menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kita, kini dan selalu terus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang selalu rindu akan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami memohon dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sekalian kami dibuat mengerti, memahami apa kata firman yang harus kami wujud nyatakan di perjalanan hidup yang Engkau karuniakan bagi kami. Maka berkenan Engkau berbicara bagi kami semua. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Mari bersama kita baca firman Tuhan dalam bagian bacaan Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Bunyi firman Tuhan demikian. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian bagian bacaan firman yang akan kita renungkan bersama di hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur memiliki Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia selalu sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Kadangkala yang dia lakukan jauh dari apa yang kita pikirkan. Dan dalam mewujud nyatakan rencana-rancangannya, ia menyatakan kuasanya yang tak terbatas. Nah, kisah terangkatnya Nabi Elia dalam bagian bacaan saat ini, ketika ia terangkat ke sorga, adalah merupakan perbuatan Tuhan yang besar, dahsyat, luar biasa, menjadi spektakuler. Tiba-tiba kereta dan kuda berapi datang, memisahkan Nabi Elia dan Elisa, lalu kemudian naiklah Nabi Elia dalam angin badai. Peristiwa ini disaksikan oleh Elisa yang akan melanjutkan pekerjaan pelayanan menggantikan Nabi Elia, tetapi juga disaksikan oleh para rombongan nabi yang melihat dari kejauhan, dari jarak yang jauh. Nah, muncul keraguan dan ketidakpercayaan di dalam hati para rombongan nabi akan peristiwa terangkatnya Nabi Elia ke sorga. Padahal mereka sudah tahu persis apa yang akan terjadi dalam diri Nabi Elia. Sebagaimana ayat 6 mencatat, "Hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke sorga." Namun masih ada keraguan dan ketidakpercayaan yang timbul dalam hati mereka, sehingga mereka berupaya
untuk mencari kebenaran keberadaan Nabi Elia. Bagi mereka, dalam bagian bacaan kita saat ini, ya, mereka mau menyatakan bahwa jangan-jangan roh Tuhan melemparkan Nabi Elia ke salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah dalam ayatnya yang ke-16. Nah, mereka meminta Elisa untuk menyuruh hamba-hamba yang berjumlah 50 orang laki-laki yang tangkas untuk mencari Nabi Elia. Awalnya Elisa menolak permintaan mereka. Namun karena desakan mereka, akhirnya Elisa menyuruh untuk mencari Nabi Elia selama 3 hari lamanya. Dan pada akhirnya mereka pun tidak menemukan apa-apa. Upaya mereka hanyalah menjadi sia-sia saja. Nah, belajar firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk mari pertama kita menaruh kepercayaan penuh pada setiap rancangan dan kuasa Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan pernah sedetik pun kita meragukan rancangan dan kuasanya. Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah keliru merancang kehidupan kita. Dalam kendali dan kuasanya, Dia mampu melakukan perbuatannya yang besar dan luar biasa seperti kisah Nabi Elia. Kita lihat ketika para rombongan Nabi meragukan rancangan dan kuasa Tuhan, mereka tidak memperoleh apa-apa. Usaha mereka hanyalah sia-sia saja. Dan yang mereka lakukan itu memalukan diri mereka sendiri. Dan hal yang kedua, firman mau mengajak kita untuk janganlah memaksakan kehendak kita yang jadi dan bukan kehendak Tuhan. Ini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Yesus saja memberi keteladanan bagi kita dalam doanya di Taman Getsemani. Ia berucap, biarlah kehendak-Mu Bapa yang jadi dan bukan kehendak-Ku. Ini mau mengajak kita untuk bagaimana dalam perjalanan hidup kita mau taat dan setia kepada Bapa di surga. Seperti Yesus yang taat dan setia kepada Bapa di surga. Ia mengikuti rancangan yang sudah ditentukan terjadi di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena oleh kasih dan setia-Mu, maka saat ini kami boleh lagi belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang boleh kami dengar saat ini semakin memperteguh iman percaya kami kepadamu, sehingga kami benar-benar menaruh percaya pada setiap rancangan, pada setiap kuasa Tuhan yang mau dinyatakan dan diberlakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan memaksakan kehendak kami yang terjadi, tetapi kami mau berucap sebagaimana yang diucapkan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani. Biarlah kehendak Tuhan yang selalu jadi di tengah perjalanan kehidupan kami. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan menuntun kami, supaya kami boleh mewujud nyatakan kebenaran firman yang boleh diberitakan bagi kami saat ini. Sehingga firman ini tidak akan lalu dengan sia-sia saja, tetapi sesungguhnya mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami. Kami tetap berdoa untuk pekerjaan pelayanan, pemberitaan firman, dalam renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Engkau berkenan berkati. Engkau kuduskan apa yang terus kami upayakan sampai pada saat ini. Biarlah Tuhan mau tetap pakai kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani bersama di sini, bahkan bersama dengan tim multimedia. Tuhan mau pakai secara luar biasa dan heran, sehingga nama Tuhanlah yang akan selalu kami tinggikan di tengah keberadaan hidup kami. Kami berdoa bagi semua anggota jemaat Gemim Bukit Muria Rike, bahkan setiap pribadi yang menyaksikan renungan harian di setiap hari di YouTube Gemim Bukit Muria Rike.
Engkau akan senantiasa selalu berkati. Engkau yang akan jaga dan pelihara. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan dan maut. Biarlah damai sejahtera daripadamu akan menjadi bagian setiap pribadi yang selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tugas tanggung jawab kami semua yang mau kami lakukan di sepanjang hari ini, kami mau persembahkan dalam tangan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang jadi bagi kami dan bukan kehendak kami. Sertai saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan, yang sakit, yang berbeban berat, yang ada dalam berbagai bentuk pergumulan kehidupan. Biarlah Tuhan ya yang akan menjadi tempat perlindungan mereka, yang akan memberikan perlindungan, penjagaan, dan pertolongan yang tepat pada waktunya akan mereka alami dan rasakan dalam hidup mereka. Maka ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kekasih hidup kami. Kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.